wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya takzimi, saya hormati pendiri dan pengasuh pesantren alias ini Pasuruan. Saya hormati Pak Ketua STAI alias ini Pasuruan. Saya hormati sahabat saya Muhammad Ismail Lail selaku peisi pengelola jurnal di alias ini, dan teman-teman pengelola jurnal di lingkungan Pasuruan. Yang saya hormati sahabat saya Dr. Muhammad Ahmad Zintin, satu-satunya P3KIS yang punya Scopus di Jawa Timur adalah di Pacet. Jadi total Scopus P3KIS itu ada dua ya. Universitas Ma'arif Lampung sama di Pacet sini. Islam tadi. Oh PAIP. Nanti disedot ilmunya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami di sini ini sebenarnya tidak hanya teori. Kalau saya sudah sampaikan ke Pak Isra, kalau bisa bawa laptop dan terkoneksi dengan internet. Terkoneksi internet. Kebetulan saya di Arjuna itu asesor substansi artikel. Nah, nanti mungkin Pak Dr. Ammar ini terkait bagaimana jurnal itu bisa sampai ke indeksasi Scopusnya atau yang lain. Karena beliau ini masalahnya megang jurnal Sinta 4 ya. Yang Sinta 4 jadi yang pendidikan bahasa Arab. Saya pastikan sudah online semua nih laptopnya? Belum. Silakan dibuka. Yang di sini peserta yang sudah jurnalnya terakreditasi berapa? Bisa angkat tangan. Yang kemarin pengumuman, kalau alias ini kemarin dapat Sinta 5. Ada yang kemarin yang dapat pengumuman? Bisa angkat tangan? Belum ada yang terakreditasi ya? Belum ya? Belum ada? Ibu dari mana? Pengajuan mana? Kampus mana? Hah? Iya. Belum ada terakreditasi jurnalnya? Oke. Berarti belum dipastikan peserta belum ada yang terakreditasi. Itu pertama. Ada yang sudah submit kemarin terakhir di Arjuna? Belum juga. Karena sekarang tidak seperti dulu Arjuna itu. Arjuna itu sekarang ada waktunya. Kalau dulu kita bebas submit. Kalau sekarang ada waktunya. Kalau tanggal 30 berakhir, maka berikutnya tidak bisa mengajukan akreditasi. Kalau dulu enak banget itu, kapanpun bisa submit. Dan yang kedua, kita submit sekarang belum tentu 2 bulan keluar nilai akreditasinya. Alias ini itu 1 tahun Pak, baru keluar. Nah, bisa jadi tahun depan keluarnya. Nah, kalau sudah terlanjur submit, belum ada ya submitnya, atau ikut gelombang berikutnya ya di anggaran di 2025. Belum ada, saya pastikan belum ada ya. Jadi Pak Amar belum ada yang submit. Kemudian yang kedua, belum ada jurnal yang dikelola teman-teman peserta yang sudah terakreditasi. Kecuali Pak Isra, karena beliau sudah Sinta 5 ya. Jurnal institusi Pak, iya Pak Isra ya. Institusi kan, yang prodi belum berarti ya. OTW masih jauh mustaqim. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya judulnya itu tadi, manajemen UJS dan substansi artikel evaluasi di sistem Arjuna. Ini agak teori sedikit, mungkin nanti bisa di-share materinya, bisa dipraktekin di jurnalnya Bapak Ibu. Slide kedua bisa. Yang pertama tentang standar mutu jurnal ilmiah. Standar mutunya itu yang pastikan sudah punya ISSN. Sudah punya? ISSN sekarang bukan di LIPI, di BRIN. Dipastikan itu ya. Kalau Bapak Ibu itu dulu submit di LIPI dan belum di-upgrade, maka segera di-upgrade. Ya, sekarang sudah di BRIN.
Yang pertama adalah penamaan jurnal ilmiah. Ya, penamaan jurnal ilmiah. Kalau bisa fokus. Saya itu editor di Al-Qalam. Al-Qalam itu jurnal pendidikan dan kebudayaan miliknya Balai Diklat Keagamaan Makassar. Kemarin kita FGD berkali-kali, lalu sudah finish siap sampai di Scopus, lalu ditolak sama Scopus karena tidak fokus, karena ada dua variabel tadi, Al-Qalam, jurnal pendidikan dan kebudayaan. Ini kalau kita Scopus. Jadi harus fokus satu, pendidikan dan kebudayaan itu variabel yang berbeda. Ya, kalau Bapak Ibu, kalau mau mumpung ini tadi belum ada yang sampai di Arjuna, belum terakreditasi, nah, itu bisa di istighoroh dulu namanya, fokusnya. Nah, kefokusan itu penting. Kemudian kedua, kelembagaan penerbit sudah pasti Bapak Ibu punya ini, kelembagaan resmi. Yang ketiga, penyuntingan dan manajemen pengelolaan terbitan. Ini bobot skornya 19. Nah, 19 ini dipastikan editorial timnya jangan 100% internal kampus. Oh, kampus saya itu pinter-pinter misalnya, penulisnya hebat-hebat, akhirnya dikelola semua itu oleh kampus. Bahkan yang kita kelola di editor di BLA Makassar, hanya satu orang yang di dalamnya manajemen editorialnya. Bahkan editorial in chief-nya, ketua redaksinya pun dari luar. Nah, ini penting, 19 poinnya. Kemudian substansi artikel itu bobotnya 41. Wah, ini penting. Misalnya template-nya, jadi substansi artikel ini harus sinkronisasi dengan template jurnal. Contohnya, kalau di template jurnal Bapak Ibu menyarankan kepada calon autor penulisnya itu menggunakan endnote dan menggunakan style APA misalnya, ya itu harus dari volume 1 nomor 1 sampai volume 2 nomor 2 tahun terakhir terbitan itu harus konsisten. Kalau terbitan volume 1 itu menggunakan endnote, kemudian ada 5 artikel dan 5 artikel ini berbeda-beda, tidak menyesuaikan dengan template jurnal yang Bapak Ibu berikan kepada autor, ini turun nilainya lumayan, 19 yang 41 bobotnya. Kemudian kedua, kalau bisa penulis itu jangan dari internal saja. Kalau bisa, kalau punya jejaring ke luar negeri, cantumkan temennya, cantumin aja. Saya aja mereview substansi artikel di Arjuna, saya tidak, misalnya namanya Muhammad bin Salman misalnya, yang penting di artikel ada afiliasinya, unit kerjanya, dan email resmi kampus. Saya tidak sampai melacak home base-nya, saya tidak sampai. Dan itu dapat poin gede. Dan kalau bisa volume 1, kalau ada 5 artikel, satunya ada penulis luar negeri. Dari 5 artikel itu, satu artikel harus ada luar negeri. Saya punya Pak ketemu di Mesir, silakan. Kalau bisa itu tadi, evaluasi dan emailnya. Jangan Mesir, jangan menggunakan Gmail kalau bisa. Email institusinya. Itu penting. Jadi lihat saja Bapak Ibu, jurnal Sinta 2 pasti satu terbitan itu dia akan mencantumkan penulis dari luar negeri. Itu pasti satu. Itu poinnya gede. Kemudian gaya penulisannya, selingkuhnya sudah flat itu 11, penampilan juga 7. Bapak Ibu kalau punya rekan di kampus ahli desain itu kalau bisa menarik desainnya. Kemudian keberkalan 4, kemudian penyebar luasan atau sitasi. Saya di posisi asesor substansi artikel, jadi dari A sampai H itu ada asesornya. Yang paling penting di substansi artikel. Substansi artikel ini penting karena poinnya paling gede, 41.
Nah, ini kemudian standar itu jurnal ilmiah, internasional sintetisasi, Scopus atau WOS dan sebagainya. Ini nanti prosesnya Bapak Ibu bisa melihat gaya-gaya misalnya doaji itu sekarang agak ketat. Dulu kita submit aja yang penting berbahasa Inggris, mereka menerima. Sekarang berubah karena doaji ini versi Arjuna itu termasuk indeks sedang. Jadi ada rendah, sedang, dan tinggi. Karena sedang, skornya itu 4. Jadi kalau ada jurnal, ini Bapak Ibu posisi jurnal belum terakreditasi dan sudah terindeks doaji, dipastikan kalau submit di Arjuna hasilnya Sinta 4. Apa outputnya, outcome-nya? Kalau jurnal kita Sinta 4, outputnya ke dosen kita. Dosen itu kalau melekat dia punya, kalau sudah serdos PKD ya, kalau dia punya bantuan Lita Dimas harus bersinta. Setiap klaster Lita Dimas, karena saya juga termasuk validator Lita Dimas, itu harus bersinta, sinta berapapun. Nah, ini manfaatnya. Dan paknya juga dapat koin juga ya. Bahasa saya dapat poin, paknya dia juga bisa cepat naik pangkat dan golongan, juga naik jabatan dari lektor ke lektor kepala. Kalau dokter itu tidak perlu Scopus kalau terkepala. Kalau dia sudah bergelar dokter, cukup penulis pertama terbit di Sinta 2. Catatannya penulis pertama. Nah, kalau Bapak Ibu punya Sinta 2 di kampusnya, seperti Mojokerto ini punya Scopus, maka sangat memudahkan, ya, sangat memudahkan. Jadi tadi apa katanya Pak Ketua SH-nya sini benar. Jadi antara negeri dan swasta tidak ada bedanya. Yang beda bagaimana kita mengelola diri kita untuk bisa maju apa, mau maju apa tidak. Terbukti Scopus PTKIS pertama di Lampung Universitas Maarif NU itu luar biasa. Itu luar biasanya bisa Scopus. Bahkan UIN Lampung aja belum punya, baru-baru ini dia punya Scopus. Kemudian persyaratan pengajuan akreditasi jurnal, memiliki ini ASN, memiliki UI. Nah ini Bapak Ibu, kita di grup itu selalu ada evaluasi terus. Kalau Bapak Ibu, jurnalnya Bapak Ibu tidak punya aktivasi DOI, Digital Object Identifier ini, maka akan otomatis kita tolak. Nah kalau ditolak di Arjuna, itu pengajuannya tahun depan lagi. Kalau dulu kita, saya pengeluar jurnal 2016, baru-baru UJS itu tidak ada doa ini masuk-masuk aja. Sekarang harus aktif. Doa itu bisa langsung ke cross-ref, langsung teman Bapak Ibu bisa, atau bisa bekerja sama dengan relawan jurnal Indonesia RJI ya. Bisa bekerja sama di sana. Bekerja samanya artinya kita tidak membayar pakai dolar, dia menggunakan rupiah. Nah ini doa yang dipastikan. Kalau misalnya di sini tadi belum ada yang terakreditasi, maka syaratnya untuk diakreditasi harus 2 tahun. Jadi volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 2, volume 2 nomor 1, volume 2 nomor 2. Kalau Bapak Ibu misalnya sudah volume 4 tapi diajukan di Arjuna, maka kita sebagai asesor itu menilai yang 2 tahun pertama terbit. Kalau itu belum pernah diajukan akreditasi, jadi dinilai 2 tahun terbit. Jadi volume 3 masuk volume penerbitan ketiga dan keempat, Bapak Ibu misalnya enak-enak aja nerbitin, lalai itu akreditasi, yang dinilai hanya 2 tahun. Kalau misalnya sudah terakreditasi lalu mengajukan reakreditasi, misalnya sudah 2 tahun terbit, misalnya Sinta 5 nih kayak di sini, maka 2 tahun ke depan itu bisa diajukan reakreditasi yang 1 tahun yang akan dinilai. Misalnya volume 5 nomor 1 yang diajukan, itulah yang kita nilai 1 tahun, berarti kalau 2 kali terbitan, 2 kali terbit yang dinilai.
Jadi mulai proses submit author sampai dia terbit itu ada historinya, itu namanya manajemen OJS-nya. Jangan sampai dilalui begitu dia submit langsung loncat ke publikasi. Nah, jangan. Ini harus ada proses-proses yang harus dilalui. Nah, ini doa ya Bapak Ibu, ini tolong diperhatikan. Dan setiap artikel harus aktif doanya. Doanya harus aktif. Dan minimal 5, jangan di bawah 5. Misalnya kalau lebih Pak, gimana? Nggak apa-apa, yang penting jangan melebihi 10. Nah, kita di substansi artikel itu, ini kalau misalnya volume pertama nomor 1 5 artikel terbit, lalu volume pertama nomor 2 dosen-dosennya semangat mau menulis sehingga diterbitin 15 artikel, maka ini menurunkan derajatnya jurnal. Nah ini penting, jangan sampai misalnya ada request pimpinan itu tolong artikelnya terbitin semua sehingga melonjak menjadi 15, yang awal 5 menjadi 15. Maka caranya bagaimana? Ketika nanti mau diajukan akreditasi, yang 15 itu disebar. Kan sudah kepakai itu, misalnya kepakai oleh kepangkatan dosen dan lain sebagainya, JAVO dan sebagainya, disebar lagi. Jadi di misalnya volume pertama itu 5, maka 7 disebar, dimundurin lagi. Itu caranya. Biar tidak turun derajatnya jurnal. Kemudian mencantumkan persyaratan etika publikasi, Bapak Ibu sudah harus ada di laman jurnalnya. Nah ini kalau memang teman-teman copy paste, bisa boleh pakai teori itu, tapi ada namanya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Kadang saya tuh klik ini kok sama persis jurnal, teksnya juga belum berubah nama jurnal. Nah ini ATM ya, jangan copy paste. Kalau copy paste kan nggak ditiru, nggak dimodifikasi ya. ATM yang jurnal-jurnal Sinta 2 itu di ATM. Kemudian jurnal ilmiah harus bersifat ilmiah, artinya yang memuat artikel yang secara nyata memajukan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni yang didasarkan pada hasil penelitian. Nah ini tolong Bapak Ibu, di artikel jurnal harus ada metode penelitian. Itu kalau saya mendapatkan tidak ada metode risetnya, itu langsung kita turunin. Yang awalnya itu 41 langsung kita turunin peringkatnya, substansi artikelnya, itu penting. Jadi mohon maaf kalau memang ada misalnya dosen di lingkungan kampusnya Bapak Ibu itu hasil makalah mahasiswa lalu dimodifikasi kepada artikel jurnal, itu harus ada metode risetnya. Entah menggunakan riset library riset, kualitatif, kuantitatif, terserah. Yang penting ada metode risetnya sesuai dengan template-nya. Kemudian jurnal ilmiah telah terbit paling sedikit 2 tahun berurutan terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi. Nah ini yang kita nilai tadi yang saya sampaikan. Kemudian frekuensi penerbitan jurnal ilmiah paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun secara teratur. Nah ini misalnya Januari volume pertama, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, maka Juni terbit. Kalau Bapak Ibu OJS-nya menggunakan versi OJS 3, itu misalnya melebihi Januari atau Februari nanti terbitin, tidak boleh, akan turun derajatnya. Jadi Bapak Ibu dalam proses begini. Jadi sekarang itu kita di Arjuna, asesor, teman-teman asesor itu, misalnya nih punya alias ini Januari terbit, ya kan? Lalu terbit lagi bulan Juni. Jadi selama menerbit mau menuju Juni, kalau artikel itu sudah direview dan sampai publikasi, misalnya mau diterbitkan Januari, Februari, April, Mei, nggak masalah. Yang penting ada historinya. Tapi masuk volume Juni, gitu. Jadi selama proses 6 bulan, karena setahun 2 kali terbit, selama proses 6 bulan bisa diterbitin. Jadi nggak harus langsung borongan. Jadi misalnya Juni 10 artikel langsung klik semuanya, 10 artikel terbit semua, nggak harus. Tapi bisa by step itu bisa. Dan itu nanti asesor manajemen UJS-nya akan melihat kerja jurnal ini.
Kemudian jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya minimal itu tadi 5 artikel, jangan, nggak boleh kurang ya, harus lebih. Lebihnya nggak boleh banyak-banyak mubadir, katanya Pak Isro. Kemudian jurnal sudah terindeks di lembaga pengindeks nasional. Kalau Google Scholar itu termasuk indeks ya, rendah ya, rendah Google Scholar itu. Moraref punyanya Kemenak juga masih sekelas Google Scholar. Jadi memang belum ada yang olah. Moraref itu bisa. Kemudian ada beberapa tambahan persyaratan dalam rangka penyesuaian dengan kriteria jurnal nasional di penilaian angka kredit bank. Ya, itu tadi. Distribusi asal anggota editor board atau dewan pembimbing atau editor harus berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Kemarin itu ada salah satu pengelola jurnal, saya nggak sebut namanya, semua editor dari dalam. Lalu dari Arjuna kita tolak, nggak boleh dari dalam semua, minimal 2 editor dari luar. Karena kan mensubmit di Arjuna itu kita menyerahkan user dan password sebagai editor dari luar. Dibuktikan apa? Dibuktikan minimal, misalnya Israel minimal diklik link Google Scholar-nya. Di Google Scholar itu ada namanya verifikasi email institusinya. Itu menunjukkan kalau dia itu bukan dosen dari dalam kampus Bapak Ibu. Itu penting ya Bapak Ibu. Karena ini kalau sudah ditolak itu lama banget pengajuannya lagi. Kalau sudah ditolak misalnya doanya nggak aktif, editorial dari dalam semua, tahun depan lagi Bapak Ibu. Sayang banget. Kemudian ketentuan pengajuan perpanjangan atau peningkatan peringkat akreditasi ini sejak 2021 untuk pengajuan jurnal pertama kali. Nah ini jurnal belum ada di Sinta 1 sampai 6. Maka perlu mengunggah terbitan 2 tahun terakhir, belum tentu 4 terbitan terakhir. Nah ini ya penting Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau kasusnya Bapak Ibu ini belum terakreditasi sama sekali atau usulan baru untuk akreditasi, maka 2 tahun itu yang akan dinilai. Volume 3 tidak dinilai. 3 dan selanjutnya tidak, tapi masuk ketika pengumuman akreditasi dapat Sinta berapa, volume 3 dan selanjutnya itu termasuk artikel yang sudah terakreditasi. Begitu. Jadi kalau Sinta 5 biasanya masa waktunya 5 tahun. Biasanya 5 tahun. Jadi 5 tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya Bapak Ibu tidak puas hasilnya, maka bisa reakreditasi, tapi dalam yang itu tidak 2 tahun, tapi 1 tahun dinilai. Kemudian akreditasi ulang diajukan sebelum habis masa berlaku akreditasi dan hanya mengajukan 1 nomor terbitan terakhir. Nah ini penting Bapak Ibu. Kalau merasa nggak puas, ingin meningkatkan akreditasi jurnalnya dari Sinta 5 ke Sinta 4 misalnya, atau Sinta 5 langsung loncat ke Sinta 3, boleh silakan. Jurnal ilmiah dapat mengajukan penilaian akreditasi kembali maksimal 1 kali dalam masa berlaku akreditasi jurnal dengan tujuan untuk menaikkan peringkat akreditasi. Ini sudah jelas. Kemudian jurnal ilmiah yang pada penilaian akreditasi sebelumnya nilai akreditasinya kurang dari 30 dapat mengajukan akreditasi kembali paling cepat setelah penerbitan 1 nomor terbitan terbaru. Kalau 30 ya menjadi 96. Kemudian unsur dan bobot penilaian akreditasi jurnal, bobotnya tadi itu penamaan ilmiah, kelembagaan 4, kemudian penyunting dan manajemen jurnal 19 ini termasuk bagus. Jadi kalau di sini semoga hasil acara ini ada output grup WA, khusus yang acara ini grup WA. Jadi bertukar aja. Bapak dari mana? Pak? Sitogiri ke Mbaknya di mana? Oh Bangil misalnya. Jadi yang Bangil Pak taruh di sini. Yang Sitogiri masukkan ke Bangil. Itu bisa. Yang penting dosennya itu harus punya minimal Google Scholar Pak. Karena untuk identifikasi. Jadi saling tukar. Saling tukar. Ini yang dimaksud dengan kelembagaan penerbit. Ya. Kemudian penyuntingan dan manajemen jurnal itu juga 19 bobotnya.
kelas 19, substansi artikel itu 41. Ini substansi artikel, mohon maaf. Saya pengalaman mengelola jurnal itu, substansi artikel biasanya dari autor itu ya bagus-bagus amat ya. Tapi kita pengelola jurnal itu bisa mengedit secara stylenya. Karena jurnal yang belum terakreditasi, kalau kayak Pak Amar ini sudah Scopus ngantri ya Pak ya. Ngantri 1 tahun, bahkan 5 tahun ngantri ini. Kalau Scopus 2 tahun Pak. Kalau kasusnya kayak Bapak Ibu belum pernah terakreditasi, ini sulit cari artikel. Saya pastikan itu. Kecuali kalau cuma dosen internal mungkin ditekan sama Pak Rektor atau ketua STI-nya, dia mau nulis gitu ya. Tapi kalau sudah terakreditasi, apalagi Sinta 2, gak usah nyari artikel, datang sendiri artikelnya. Ya, yang bermutu, yang kita suruh revisi, pasti dia revisi. Tapi kalau belum terakreditasi, ini agak susah. Maka kita sebagai pengelola harus bisa artikelnya itu 100% mirip dengan template jurnal. Nah, ini substansi artikel itu 41 Pak. Termasuk gede 41. Jadi saya asesor di substansi artikel itu pasti ngeklik artikel ini doanya aktif enggak, karena ada tim seleksi administrasi. Begitu administrasi lolos, dia akan menyerahkan tuh ke asesor. Lalu setelah administrasi menyerahkan ke asesor, maka kita klik artikelnya. Yang pertama ada template-nya. Template itu keinginan jurnalnya. Template-nya saya download dulu, lalu saya bandingkan. Oh ini agak mirip, oh ini mirip 100%. Maka dari minimal 5 artikel ini harus bagus. Kalau situ kiri punya misi misalnya Pak, kayak Pacet mau Scopus misalnya, harus dari awal harus berbahasa Inggris Pak. Harus berbahasa Inggris, bahasa Inggris Pak ya. Syarat juga boleh ya? Nggak boleh, harus bahasa Inggris. Karena Scopus nggak baca bisa bahasa Arab. Harus dari bahasa Inggris Pak. Harus bahasa Inggris. Dan autornya harus banyak dari luar negeri Pak. Tidak hanya autor tapi juga tim editor ini juga harus dari luar negeri. Gaya penulisan, penampilan, keberkaran, penyebar luasan. Nah ini peringkat atau nilai total lah, ini bisa peringkat 1, bisa sampai 100. Nah kalau Bapak Ibu misalnya ini strategi kalau baru, ini kan kasusnya baru mengajukan, jangan terlalu ambisi langsung poinnya 75, karena 70 ke atas ini Sinta 2. Kalau Sinta 2, asesornya itu 2. Kalau di bawah Sinta 2, Sinta 3 sampai 6 itu asesornya 1. Saya langsung ambisi, langsung misalnya ngeklik aja tuh kan di Arjuna pakai ADC kan, udah bagus, sangat terindeks, doa terindeks ini semua. Begitu diklik 72 misalnya poinnya, maka di situ adalah Sinta 2, asesornya 2. Kalau bisa jangan. Kenapa kok bisa jangan? Kita harus mengaca jurnal kita sendiri, apakah tim editorialnya sudah ada dari luar negeri pertama. Kedua, volume apakah sudah ada autor penulis dari luar negeri. Ya, tadi saya sampaikan kalau ada 5 artikel, maka salah satu artikel itu harus ada dari luar negeri. Kalau Bapak Ibu punya teman-teman, cantumin aja. Kita di substansi artikel tuh nggak sampai ngecek Amar Zainuddin Mesir, tapi emailnya Gmail. Oh berarti orang Indonesia. Ya, jadi kalau bisa misalnya Muhammad identifikasi Indonesia ya. Atau mahasiswa boleh Pak, mahasiswa alumni studi misalnya yang kuliah di Mesir, di Maroko atau di Timur Tengah selain Suriah ya Pak ya, konflik sama Sudan atau Gaza ya, Palestina ya, negara-negara konflik, atau di Mesir, Maroko, mahasiswa itu bisa Pak, karena mahasiswa di sana itu punya email institusi Pak, itu bisa. Atau mahasiswanya saya punya dosen, cantumin aja sekali dosennya, nggak apa-apa, dia suruh minta nama dosen lengkap, afiliasi dan email. Kita kalau punya begitu, ini serius. Nggak tahu apakah dia berkontribusi menulis atau tidak, kita nggak sampai ngecek ke sana. Jadi saya kasih bocorannya di situ.
Jadi kalau misalnya volume ada luar negeri itu bagus, maka itu substansi artikelnya bagus. Kemudian peringkat 3 sampai 6 ini kalau pertama kali submit langsung peringkat 4 bagus. Kalau sudah Sinta 4 Pak, nggak usah nyari artikel, datang sendiri ya. Ini pengalamannya Pak Amar ini. Saya juga dulu Sinta 3 nggak usah nyari artikel Pak, datang sendiri artikel itu. Kita kan menyantumkan email di kontak itu kan, di OC datang sendiri. Kemudian itu tadi penilaian bidang manajemen, ini rinci banget karena kalau sendiri ke Arjuna. Kemudian ada bidang manajemen, kemudian bidang manajemen jurnal, ini ada poin-poinnya, karena manajemen ini termasuk kecil ya, jadi tidak perlu banyak menguras tenaga untuk manajemen, tapi juga penting. Yang perlu menguras tenaga itu di substansi artikelnya, substansi artikel itu penting. Kemudian ini layout ya, kemudian menemukan bukti, nah ini saya kira penting. Bukti review, nah ini bukti artinya ada histori ya. Jadi saya sampaikan tadi, auto submit jangan langsung loncat publikasi, ini teman saya sendiri langsung dipermudah, begitu submit dia langsung publikasi jalan. Ini kita menemukan itu, karena itu kalau UJS 3 itu pasti ada historinya Pak Amar ya. Karena kita sekarang ada UJS 2 di UIN Jakarta itu ada Scopus namanya, Islamika itu masih menggunakan UJS 2. Karena dia kalau mengupgrade ke UJS 3 datanya mengkhawatirkan data. Apakah nanti berpengaruh menggunakan versi UJS 2 dan 3? Tidak ada ngaruh, yang penting bisa dibuka. Kemudian itu penamaan jurnal, kemudian kelembagaan penerbit. Ini penamaan jurnal itu lihat di journal description, bisa cek database ISSN-nya, ISSPDDI. Kemudian kelembagaan penerbit bisa temukan siapa penerbitnya, nah, dan sebagainya. Kemudian editor dan reviewer, nah ini lihat daftar dengan editor di sidebar itu juga kalau bisa ditampilin, jangan dihidden di sidebar, terus next terus contohnya di situ. Nah, saya ngasih contoh di situ. Nah, itu ditampilkan di situ. Nah, maksudnya tadi juga benar. Terus, nah itu ditampilkan di situ ya, biar tim Arjuna itu mudah untuk mengakses. Ya, nah sudah tampil semua ya Bapak Ibu ya, tampil semua kan. Ya, kemudian lanjut keterlibatan editor atau reviewer. Keterlibatan editor, peran editor dan searching artikel apa saja yang sudah dieditori. Kemudian ini keterlibatan reviewer. Karena Bapak Ibu, reviewer ini kadang kita minta susah. Kalau bisa di internal kampus, bahkan juga susah dosen kita sendiri. Kadang kalau sudah mentok, itu kita sebagai pengelola jurnal mereview sendiri, masuk ke akun reviewer, ya akunnya reviewer. Ini sebenarnya nggak bagus, menurunkan derajat jurnal tadi itu. Kemudian author guideline dan template jurnal, nah ini penting, bisa diakses untuk semua orang, open di luar itu. Tidak hanya penulis yang mengakses, tapi kalau sudah sampai di akhir tim Arjuna. Kemudian manajemen penerbitan, kemudian UJS 2 itu bisa, kemudian UJS 3 juga bisa, itu salah satunya. Jadi tidak ada pengaruhnya kalau Bapak Ibu menggunakan versi 2 atau versi 3. Lalu kemudian dampak ilmiah, nah ini yang substansi artikel ya.
bisa icon muscular atau dapat mengarah ke gugus reguler. Kemudian jadwal penerbitan. Nah ini saya kira penting tadi itu. Sekarang tidak harus borongan tadi, begitu Juni ada 10 langsung 10 semua diterbitkan, tapi ada step by step. Indeks tiap volume, nah ini penting, harus konsisten. Kemudian kunjungan. Nah kunjungan ini yang di step counter ya di Bapak Ibu nanti ditampilkan. Nah itu kunjungan. Caranya untuk meningkatkan itu kalau terbit jangan diem saja, tapi di-share di beberapa WAG itu. Kalau bisa mahasiswa dan Bapak Ibu punya mahasiswa itu kalau memberikan tugas harus mensitasi jurnal yang kita sendiri. Sitasinya gunakan Mendeley atau Zoom. Sitasinya jangan manual Bapak Ibu. Kalau manual nggak kelihatan di sini. Misalnya manual diketik Amar Zainuddin, judul ditulis manual, nggak kedetek. Harus menggunakan Mendeley atau Zotero besar. Yang biasa saya pakai itu Mendeley karena memudahkan. Tapi juga ada kelemahan. Kadang mahasiswa juga main copot aja di Mendeley, gitu kan? Karena cepat gitu kan. Kita juga tidak perlu manual untuk mengedit daftar pustakanya. Nah ini kunjungan penting Bapak Ibu. Kita ada khusus tim yang melihat kunjungan. Apakah jurnal ini banyak yang disitasi atau tidak. Seperti ada dosen pengajuan ke guru besar, dia Google Scholar-nya itu harus indeksasi kunjungannya harus besar. Nah seperti itu kita kerjanya nanti di situ. Semakin ini banyak dikunjungi, semakin bagus penyebaran ilmu pengetahuan. Kemudian lembaga pengindeks bisa ditaruh di menu sidebar. Nah ini kalau bisa apa namanya? Nah itu yang visitor. Next, nah itu. Nah ya visitor itu tampilin, ya di visitor ditampilkan. Nanti kan bisa kita klik di tim kita kan bisa klik. Ini benar apa tidak, kita bisa jadi visitor itu penting dari berbagai negara atau Indonesia penting. Kemudian ini doa, lanjutkan. Ini doa. Pastikan tidak ada doa yang error. Doa itu kalau kita mengajukan akreditasi satu artikel aja error atau belum dibayar, itu membayar doa itu, maka otomatis akan ketolak di pengajuan jurnal. Jadi sebelah kiri 2 tahun terakhir nerbitin misalnya 20 artikel, setiap volume 5 Pak misalnya, maka 20 artikel itu satu artikel harus aktif doanya, tidak volumenya tapi artikelnya harus aktif. Kemudian terima kasih, saya kira itu Bapak Ibu bisa bertanya tapi sesuai yang dikelola, yang faktanya dan bisa dipraktekkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di-download ini Bu ya? Bisa. PPT-nya iya nggak bisa ya di-download. Bisa dibuka chat. Lalu Bapak Ibu